Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahsan Firdaus dari kelas B, nomor induk mahasiswa 2020-242. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian surat berharga dari hukum adat. Pengertian surat berharga dunia perdagangan dewasa ini kian semakin bertumbuh pesat seiring dengan perkembangan zaman dari waktu ke waktu. Hal ini adalah wajar karena adanya kebutuhan manusia yang harus terpenuhi. Seiring dengan perkembangan dunia perdagangan, orang menginginkan segala sesuatu bersifat praktis tanpa ingin disibukkan dengan hal-hal lain. Untuk itu, kegiatan transaksi juga dituntut agar mampu mengimbangi intensitas perdagangan, mengungkapkan unsur-unsur dari definisi perdagangan internasional, yakni terdapat beberapa hal. Yang pertama, hukum perdagangan internasional dapat dipandang sebagai suatu cabang khusus dari hukum internasional. Yang kedua yaitu hukum perdagangan internasional adalah aturan-aturan hukum internasional yang berlaku terhadap perdagangan barang, jasa, dan perlindungan hak atas kekayaan intelektual. 2. Fungsi surat berharga. Sebagai suatu dokumen yang penting dalam lalu lintas perdagangan, surat berharga memiliki fungsi yang kedudukannya menggantikan uang. Selain itu, fungsi surat berharga sebagai berikut. A. Sebagai alat pembayaran. Surat berharga sebagai sebuah dokumen penting memiliki fungsi yang setara dengan uang. Dalam artian apa? Dalam artian memudahkan terjadinya kegiatan bisnis. Hal ini tentunya sangat memberikan dampak yang penting bagi masyarakat, khususnya kaum pengusaha, karena mereka tidak perlu lagi untuk membawa uang tunai dalam jumlah yang besar, tetapi hanya dengan menggunakan sebuah dokumen saja. Hal tersebut dapat terlaksana dengan baik. Lembaran surat berharga tersebut antara lain wesel, cek, bilet giro, dan lain sebagainya. B. Pembawa hak. Surat berharga berfungsi sebagai pembawa hak dalam artian bahwa tanpa adanya pembuktian lebih lanjut, lagi, baik mengenai keabsahan perikatannya maupun ada tidaknya itikat baik dari pemegangnya, setiap orang yang dapat mendalikan bahwa ia adalah pemegang surat berharga tersebut adalah pemegang yang sah demi hukum. Siapa saja membawa surat berharga tersebut dapat menukarkannya dengan sejumlah nilai uang tanpa adanya pembuktian lebih lanjut lagi. Selanjutnya yaitu surat bukti hak tagih. Pemegang surat berharga berhak atas sejumlah barang atau uang sebagaimana yang tercantum dalam lembaran surat berharga tersebut. Meskipun pemegang surat berharga tersebut tidak sama dengan nama yang tercantum dalam dokumen tersebut, ia dapat mendalilkan hak tagihannya. Hal ini mungkin saja terjadi dikarenakan adanya peralihan surat berharga yang dilakukan oleh pemegang pertama kepada pihak lain. Apabila memang terjadi peralihan tersebut, maka peralihan didasarkan dari endorsement dari pemegang pertama yang disebut dengan legitimasi formil. Praktisnya bahwa dengan surat berharga dapat tukar dengan sejumlah uang tertentu atau memperoleh sejumlah barang yang dapat diperjualbelikan. Yang selanjutnya, salah satu instrumen untuk memindahkan tagihan dalam artian bahwa pemilik surat berharga tersebut dapat memindahkan hak tagih kepada pihak lain dengan mudah sekali. Akan tetapi, hal ini tergantung pada klausula yang terdapat dalam surat berharga tersebut.
apakah berklausula atas tunjuk, atas pembawa dan sebagainya. Apabila dialihkan maka dilaksanakan dengan cara endorsement. Penyerahan suatu surat berharga kepada seorang yang berhak berdasarkan peralihan berarti semua tagihan yang dicantumkan dalam surat tersebut diperalihkan kepada pemegang surat berharga tersebut. Bahkan dalam pasal 116 dan 109 KUHD untuk wesel dan 119 KUHD untuk surat sanggup diatur mengenai perlindungan kepada pemegang surat berharga. Yang poin selanjutnya yaitu jenis-jenis surat berharga. Surat berharga sebagai salah satu dokumen yang penting dalam kelancaran lalu lintas perdagangan. Terdiri dari berbagai jenis dengan pengaturan yang berbeda-beda. Pengaturan mengenai surat berharga ada yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan di perundang-undangan lainnya. Jenis surat berharga yang terdapat dalam KUHD diantaranya ialah 1. Surat wesel. Dalam KUHD tidak disebutkan apa yang dimaksudkan dengan pengertian wesel. Akan tetapi menurut pasal 100 KUHD dapat disimpulkan bahwa wesel ialah suatu surat yang berisikan nama surat wesel yang dimuat di dalam teksnya sendiri dan diistilahkan dalam bahasa surat ditulisnya. Perintah tak bersyarat untuk sejumlah uang tertentu. Nama orang yang harus membayarnya, tertarik atau pembayar. Yang kedua yaitu consignment atau bill of lading. Bill of lading atau consignment merupakan salah satu dokumen pengangkutan barang yang merupakan bagian dari surat berharga dalam pengangkutan melalui jalur laut yang diatur dalam pasal 506 KUHD. Yang ketiga yaitu cek. Apa sih yang dimaksud cek? Kadang kita kan sering mendengar yang namanya cek. Pengertian cek secara umum yakni surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara giro nasabah tersebut untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan dalamnya atau kepada pemegang cek tersebut. Yang keempat yaitu surat saham. Salah satu surat berharga yang sering diperdagangkan pada pasar modal yakni surat saham. Selain efek atau sekuritas saham dapat didefinisikan sebagai surat berharga yang merupakan tanda kepemilikan atau penyerahan seseorang atau badan hukum terhadap suatu perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas atau PT. Dengan adanya saham juga menyatakan bahwa seorang atau suatu badan hukum memiliki sebagian dari perusahaan itu. Poin selanjutnya yaitu syarat-syarat surat berharga, yaitu suatu surat berharga berfungsi sebagai alat pembayaran dalam melakukan transaksi perdagangan oleh para pihak untuk memenuhi kriterianya sebagai alat pembayaran, maka surat berharga tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan. Secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak terdapat syarat-syarat secara khusus mengenai surat berharga. Hanya dalam KUHD diatur mengenai hal-hal yang dimuat dalam suatu surat berharga, contohnya wesel, cek, dan sebagainya. Dari sebagai syarat-syarat yang harus dimuat dalam surat berharga seperti wesel, cek, surat sanggup dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa suatu surat berharga memuat hal-hal yakni nama surat berharga baik itu wesel, cek, dan sebagainya, perintah, nama orang yang harus membayar, menunjuk hari gugur, penunjukan tempat di mana pembayaran harus dilakukan, nama orang pada siapa atau kepada pengantinnya pembayaran itu harus dilakukan, penyebutan tanggal tempat surat berharga diterbitkan, tanda tangan penerbit.
Itulah tadi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.